La haula wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil mutasili ila ma'anti sahibil kitab Asyikil imamil mufassir Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti wa Syekhul imamil mufassir Jalaluddin Abdurrahman nafa'ana Allahu bihima wa bibarakatihima fid dini wa dunya wal akhirah wa alihima wa nasyayyihima wa rasulina wa ahmadina kafah wa ashabil kutubil ladhi qara'naha wa bi kutubil ilmi wal hikmah anna Allah la yataghashahum bil rahmati wal maghfirah wa yas'aluna alladhina yas'aluna al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan surah Al-Baqarah ya, pada juz yang kedua ini, ayat yang ke-87 ya. Walaqad ataina Musal kitaba ay Taurata. Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Ay Taurata, yang dimaksud adalah Taurat. Karena memang di dalam Al-Quran itu semuanya disebut dengan Alkitab. Sehingga Injil pun disebutnya Alkitab. Taurat itu Alkitab, Al-Quran pun disebutnya Alkitab ya, jadi memang ada kesamaan karena memang sama-sama datangnya dari Allah. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami iringi setelah turunnya ya, Al-Quran itu tadi, artinya para pendahulu sebelumnya itu bir-rusul ay atba'nahum rusulan fi atharir rusulin. Kami iringi mereka itu ya, seorang rasul yang fi athari rasulin, yang di dalam meneruskan ajaran-ajaran ya, tampak jelas daripada Rasul yang sebelumnya. Nah itu kalau di dalam syarah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rasul yang diutus setelah Nabi Musa itu adalah Nabi Yusha bin Nun ya, Samuel, kemudian Sam'un, Daud, Sulaiman ya, Syahya, itu adalah nabi-nabi di kalangan Bani Israel setelahnya Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa itu tidak berhenti, tetapi setelah Nabi Musa itu diutus beberapa rasul. Maka
bahkan saking banyaknya nabi-nabi yang diturunkan ya dari rahimnya Bani Israel itu, ada yang mengatakan sampai 70 nabi. Tapi bisa jadi angka 70 itu bukan bilangan, tetapi adalah istilah untuk menunjukkan paling banyak. Nabi dan Rasul itu dari lahir dan rahim Bani Israel. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati al-mu'jizati, dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat al-mu'jizat, ya, kami kuatkan Nabi Isa itu dengan mukjizat. Ka'idya il-mauta, seperti Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Wa ibra'il akmadi, ya, membebaskan orang yang buta. Wal abros, ya, penyakit belang. Nah, ini adalah al-bayyinah sebagai pengukuh bahwa yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah mukjizat yang berbeda, ya, diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Jadi, tapi nampaknya setelah Nabi Isa pun menunjukkannya, kemampuannya menghidupkan orang yang meninggal pun, banyak juga di antara mereka yang tidak beriman. Nah, yang kedua tentang Ibra'ul Akmah, itu di dalam syarah dikatakan adalah sawa'un kana, ya, amahu khalqiyan aw qari'an, sama saja butanya itu memang asli dari sananya buta atau memang karena penyakit kemudian dia buta. Ini menarik nih, kalau orang tadinya melihat, ya, seperti kita, kemudian kena penyakit kemudian buta, itu kan secara anatomis memang ada kelopak matanya, ada korneanya, bahasa kita ada biji matanya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ada kelopak matanya, rata? Bagaimana dengan orang yang ada tetapi tidak ada korneanya, tidak ada biji matanya, tidak ada? Nah, Nabi Musa itu mampu, ya, menghidupkan. Nah, ini seperti pelajaran yang lalu, ya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini dekat sekali. Dalam hitungan itu 24 dengan 25. Ya. Sehingga inilah yang dijadikan argumentasi oleh Syekhul Imam Yusuf An-Nabhani yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad membangkitkan ibu bapaknya untuk masuk ke Islam, termasuk pamannya Abu Thalib. Kemudian setelah mereka beriman, mereka meyakininya, kemudian dalam melanjutkan karena memang sudah meninggal. Ya, itu pemahaman, ya. Jadi ini satu hal yang menarik karena memang banyak orang yang tidak sejalan dengan pemahaman yang semacam. Wa ayyadnahu ay qawwaynahu, kami kokohkan, kami kuatkan Nabi Isa itu bi Ruhil Qudus, dengan Ruhul Qudus. Ini min idofatil mausuf ila sifat, mengidofatkan yang disifati kepada sifatnya, ya. Kudus itu sifat, Ruh itu mausufnya. Ay Ruhil Muqaddasah, yang dimaksud adalah ruh yang disucikan. Nah, itu Jibril ditoharatihi, dari lantaran sucinya malaikat Jibril sehingga disebut dengan Rohul Kudus. Nah, jadi kata Rohul Kudus itu juga sudah dibicarakan. Rohul Kudus itu sudah dibicarakan yang menurut pemahamannya tidak sama. Ya. Kalau dalam Trinitas yang diyakini oleh mereka itu, pada Trinitas itu Tuhan Anak,
Tuhan Bapa dan Rohul Kudus. Ya, jadi Rohul Kudus itu Tuhan. Tapi kalau Rohul Kudus di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah roh yang disucikan, yaitu roh yang tidak pernah kotor, yaitu malaikat Jibril. Jadi keberadaan Nabi Isa itu diperkokoh, diperkuat dengan kehadirannya malaikat Jibril. Ya, di toharatihi ya yasirun ma'ahu, ya, karena kesuciannya yasirun ma'ahu, yang berangkat bepergian kemanapun bersama Nabi Isa. Aisusara, sekiranya Nabi Isa bepergian. Ya, dalam sejarah itu mungkin Bapak-Bapak bisa lihat ya, Nabi Isa itu nyaris tidak bertempat tinggal, ya, karena memang dari satu tempat ke tempat yang lain berdakwah. Hidupnya sangat sederhana. Hidupnya sangat sederhana. Dari mulai makan, berpakaiannya itu sangat sederhana. Nah, mengunjungi orang-orang sakit, orang-orang buta, ya, untuk memberi pengaruh, untuk memberikan pemahaman bahwa kehadirannya itu bukan sebagai tukang obat, tetapi adalah utusan Allah. Nah itu yasiru ma'ahu aisusah. Malaikat Jibril itu bersama Nabi Isa kemanapun Nabi Isa bepergian. Falam tastaqimu, ya, dan tidak pernah tidak mengikuti. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Afakullama ja'akum rasulun, mengapa setiap kali datang seorang rasul kepada kalian bima la tahwa, yang kau tidak menyukainya, tuhibbu anfusukum, tidak menyenangkan dirimu, ya, minal haqqi, daripada kebenaran itu, istakbartum, lalu kalian berlaku sombong. Jadi ini sebuah pertanyaan untuk mereka. Kenapa sih setiap diutus seorang rasul kalian tidak mau menerimanya? La tahwa anfusukum, ay la tuhibbu anfusukum. Kalian gak senang. Istakbartum, sombong kalian. Ya, takabartum anittiba'i, ya, sombong dari mengikuti, ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jawab kullama, sebagai istakbartum ini adalah jawaban bagi kullama, setiap kali. Wa huwa mahallul istifham, dan kedudukannya itu adalah sebuah istifham, ya, dalam makom istifham, artinya sebuah pertanyaan. Wal muradu bihi atau bihu, tetapi yang dimaksud di sini adalah taubih, mengejek, ya, Allah mengejek dengan perkataan, ya, dalam bentuk pertanyaan, tapi maksudnya taubih, ejek. Kenapa sih setiap kali datang seorang nabi kalian tidak suka? Fafariqam minhum kadzdzabtum ka Isa wa fariqan taqtulun. Sebagian dari mereka itu kadzdzabtum, kalian mendustakan ka Isa, seperti tidak mau menerima kerasulannya Nabi Isa. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian, ya, dari rasul yang diutus itu kalian bunuh. Nah itu taqtulun itu al-mudhari'u li hikayatil halil madhiyah. Fi'il mudhari' kata taqtulun ini adalah hikayatul halil madhiyah, ya, hikayat kondisi yang telah lampau. Ai qataltum, maknanya yang kalian bunuh, Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Nah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu adalah nabi dari kalangan Nabi Israel. Mereka punya wilayah berdakwah.
ya, punya kaum berdakwah, tetapi mereka kalau nggak suka dibunuh dan sejarah dicatat, ya. Bukan penolakan kepada Isa saja, ya, tetapi mereka kalau tidak suka itu membunuh. Nah, kalau kita lihat sekarang, Bapak sekalian, Ibu, ya, Palestina yang sangat diinjak-injak oleh ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi. Mereka tidak menghormati masjid karena masuk ke dalam masjid tidak membuka sepatu larasnya. Ya, kemudian menembak itu seperti nembak binatang gitu. Tak ada sedikit pun rasa kemanusiaan. Jawabannya berdasarkan ayat ini, jangankan orang non-Muslim, ya, jangankan orang Islam yang memang tidak seagama dengan dia, gitu. Jangankan orang Islam yang tidak sejalan, nabinya sendiri dibunuh, gitu. Ukurannya itu kerasnya hati mereka itu, ya, nabinya dibunuh. Nah, ya, kalau di kalangan cerita tentang Nabi Muhammad sendiri memang banyak juga, ya, yang mau membunuhnya, ya, banyak dari kalangan bangsa Arab itu yang mau membunuh Nabi Muhammad, tapi tidak pernah berhasil dan tidak pernah, ya, terlaksana keinginan mereka. Jadi intinya ketika seseorang itu tidak sepaham, intinya ketika seseorang itu tidak satu akidah, bisa jadi orang bisa menghalalkan cara, termasuk menghalalkan darah. Jadi betapa sebuah, ya, istimbatnya, sebuah galian dari ayat ini, betapa pentingnya kita untuk menyatukan ideologi, menyatukan pemahaman, karena memang cuma ini yang bisa memberikan kebersamaan dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Nah, waqalu lin nabi, kemudian mereka menjawab kepada nabi yang mengatakan, yang mengajak kepada mereka itu, kenapa kalian selalu sombong? Tapi istihza'an, jawabannya sebagai mengolok-olok. Apa kata mereka? Qulubuna ghulfun, hati kami sudah tertutup. Yaitu ghulfun jamu aghlaf, ya, jamak dari aghlaf, ya, mubsatun bi'uqiyatin, ya, satu penutup yang bisa menutup satu bejana. Fala ta'i mataku, ya, fala ta'i fala sami'at, ya, maka dia tidak bisa mendengar mataku, apa yang kau ucapkan. Nah, ini dua maknanya, ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak mendengar itu, maknanya kinayah, ya, maknanya kinayah, ya. Jadi sebenarnya mendengar suara Al-Quran, bunyi Al-Quran itu didengar, tetapi hati mereka tidak bisa menerimanya, sehingga mereka dikatakan fala ta'i fala sami'at, ya, tidak mendengar mata kulu, apa yang kau dengar. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya, lil idram la'anahumullah, bahkan Allah melaknatnya. Nah, idram ini dalam ilmu, ya, dalam ilmu balaghah disebut dengan atawaqufu anil amali bisuratin maqsudatin, ya. Idram itu adalah kalimat yang terhenti, ya, dengan perbuatan, ya, dengan gambaran yang dimaksud. Jadi dari satu perbuatan itu yang dimaksudnya apa, gitu, ya. Nah, itu di dalam ilmu balaghah disebutnya dengan idram. Bahkan maksudnya bahkan perbuatan mereka itu, jadi mereka dikatakan tidak bisa melihat itu, ya, la'anahumullah,
Allah memberikan laknat kepada mereka. Maknanya apa? Ab'adahum an rahmatihi. Allah menjauhkan ya mereka itu dari kasih sayang Allah. Wa khazanihim anil qabul, dan tercegah, artinya tidak mampu menerima kebaikan. Ya, jadi ini Bapak sekalian menarik ya. Jadi kalau orang tidak bisa menerima sekarang ini, tidak bisa menerima ajaran Nabi Muhammad, itu memang bisa jadi akibat dari sebuah kelemahan. Dia tidak mampu berpikir tentang kebesaran Al-Quran. Tapi kalau di masa dulu, di masa zaman Nabi, ada orang yang tidak menerima kebenaran agama itu tidak semuanya bisa digeneralisir, dihukumkan sama. Ya. Nah, yang saya maksudkan ini ketika sebuah hal yang memang dalam konsep Al-Quran disebut dengan azwaj, ya, berpasangan. Mana mungkin Nabi Isa itu disebut dengan seorang nabi yang berat, ya, seorang nabi yang sabar kalau dia tidak disakiti. Nabi Muhammad itu tidak bisa disebut dengan ulul azmi yang sabar itu kalau tidak disakiti. Dan Nabi Muhammad itu tidak bisa dikatakan ajarannya benar kalau tidak ada pembandingnya yang salah. Nah, tipologi bentuk dari perlawanan untuk menyatakan sebuah kebenaran, untuk yang semacam ini, dia nggak bisa diukur dengan ukuran-ukuran umum. Ya, seperti keluarganya Nabi yang Abu Thalib. Ya, mereka sudah lihat kebesaran Nabi Muhammad, dia bangga membesarkannya, tapi dia tidak mau memeluknya. Abu Jahal itu masih keluarganya Nabi, masih pamannya Nabi, tapi bencinya bahkan mau sekali membunuhnya. Mana mungkin dalam sebuah film, skenario yang dibuat dalam sebuah film itu, rajanya itu, steeringnya itu bisa hebat kalau musuhnya nggak hebat. Jadi pemeran tunggal itu ya, ketika dia bilang hebat itu kalau lawanannya hebat gitu. Ya, nah itu untuk hal-hal yang semacam ini, maka lebih cenderung kita ingin mengatakan ini adalah contoh model Nabi Ibrahim. Ketika dia berdakwah, maka tantangan yang pertama dan terbesar itu adalah bapaknya sendiri. Karena bapaknya nyari duitnya, bikin patung. Mana mungkin Ibrahim itu besar kalau lawannya tidak besar. Untuk menyatakan besar itu harus ada pembandingnya yang kecil. Nggak bisa seseorang disebut besar kalau tidak ada yang kecil. Nah, untuk membesarkan itu harus perjuangannya yang besar, yang berat, yang menyakitkan. Nah, pada contoh model yang semacam ini, ya, maka kita mengatakan fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urusannya ini terserah Allah saja. Tapi di luar dari contoh model ini, ya, maka kita akan mengatakan mereka itu sama saja dengan orang yang, ya, hatinya mereka itu ada tutup, ya, sehingga tidak bisa melihat sebuah kebenaran. Ya. Nah, ini pentingnya bagian dari sebuah, bukan cuma akidah, tetapi bagian dari sebuah adab, ya, penghormatan. Ya, jadi
balanahumullah, ya, bahkan Allah melanaknya. Abadahum min rahmatihi, Allah menjauhkan mereka dari kasih sayang Allah. Ya, wa khadzalihim anil qabul, ya, dan tidak mampunya mereka untuk menerima ajaran yang dihadirkan. Bi kufrihim, ai bisababi kufrihim, ya, dengan sebab kekafiran mereka itu. Walaisa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim, dan tidak bisanya hati mereka itu menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu li khalalin fi qulubihim, karena ada cacat dalam hati mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikitlah orang-orang yang beriman. Ini yang menyatakan Allah, ya. Jadi di kalangan Bani Israel gitu. Anggaplah kalau Bani Israel itu dalam hitungan 100%, maka yang beriman itu nggak nyampe 50%. Karena ukuran 50% itu untuk menentukan besar dan kecil. Setengah plus 1, maka dia disebutnya menang, lebih besar. Ya, tetapi Allah mengatakan faqalilan ma yu'minun, sedikit di antara orang-orang Bani Israel itu yang beriman. Ya, jadi bukan cuma mereka itu keras, tetapi memang menerima kebenarannya sudah sulit. Nah, cuma memang ini yang menjadi menarik tentang kasus Palestina, ya, dengan orang Yahudi. Mereka itu dilihat dari sukunya, keturunannya itu disebut dengan Bani Israel, ya, karena Israel itu, ya, adalah kata lain dari Nabi Yakub, sehingga keturunannya disebut Bani Israel, keturunan Yakub. Nah, orang-orang yang dari keturunan Yakub itu sedikit yang beriman. Berarti ada yang tidak beriman, ada kan, dia disebutnya juga Bani Israel juga. Bani Israel yang tidak menerima ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel. Nah, yang tidak beriman itulah yang disebut dengan kaum Zionis. Jadi kalau kita lihat orang-orang Bani Israel itu ada juga simpatiknya terhadap orang-orang Palestina, itu ada. Nah, mereka itu yang beriman, mereka itu yang melaksanakan, yang beribadah sinagog, yang terus mengamalkan isi Taurat, ada sih. Tapi mereka yang qalilan ma yu'minun ini, yang membunuh Nabi Zakaria, keturunan yang membunuh Nabi Yahya itu yang masuk ke dalam masjid itu nggak pakai lepas laras lagi. Memang ada. Dan Quran yang menjelaskannya. Jadi sadis. Kenapa begitu sadis? Karena balasannya besar. Tadi kita sudah katakan, besar itu harus diukur oleh lawan. Hebat, ya, film Rambo gitu. Sylvester Stallone hebat. Ya, musuhnya masih hebat, baru hebat Rambo itu. Kalau Rambo musuhnya Jojon nggak bisa dibilang hebat, nggak bisa. Jadi harus ada perimbangan, ya, harus ada pembanding. Ya, faqalilan ma yu'minun, ma zaidatun, ini ma yu'minun, ma-nya zaidah, tambahan ditakidil qillati, untuk menunjukkan sedikit betul yang beriman. Ai imanuhum qalilun jiddan, iman mereka itu sedikit sekali. Ya. Ini yang membicarakannya itu adalah Allah sendiri menyatakan. Jadi mereka begitu kan, Bani Israel keras. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum, tatkala datang kepada mereka ahlul kitab, kitabun, satu kitab min indillah, dari sisi Allah,
musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan terhadap kitab yang ada pada mereka, minat Taurati, yaitu di dalam yang dimaksud dalam Taurat, wal Quran. Musaddiqnya di sini adalah Quran. Jadi Quran itu hadir itu untuk membenarkan yang ada di dalam Taurat. Yang ada di dalam Injil itu yang mau dibenarkan oleh Quran. Mau diluruskan ketika mereka merubah, ketika mereka menghilangkan. Saya mungkin pernah katakan ya, bahwa Bapak Ibu gak apa-apa diulangkan ini. Barangkali yang mengikuti live streaming juga bisa mencoba nanti ya, selesai ngaji dibuka, dilihat ya, dicari videonya orang mantan biarawati ya, Irene Handrono, yang menceritakan ya tentang bahwa Taurat dan Injil itu memang dirubah, dan dia bisa menentukan pada masanya tahun keberapa dan atas kedaulatan kekuasaan yang mana mereka merubah ya. Nah, jadi saya tidak ingin memanjang kalam, dikhawatirkan salah menyebutkan tahun dan kondisi yang terjadi, tapi beliau mengatakan semacam itu. Salah satu contoh yang saya masih ingat dikatakan beliau itu, Hurrimat alaikumul maitatu walahmul ya wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ayat itu, kata dia, itu di dalam Injil, di dalam Taurat itu ada, bahwa sama Tuhannya Allah mengharamkan yang namanya bangkai. Jadi binatang tidak disembelih itu haram, darah haram, babi haram, ada. Nah, Al-Quran mengatakan khinzir. Oleh mereka itu ditambahkan babi hutan, ya, dimasukkan hutan. Jadi yang haram itu babi hutan, celeng, warnanya hitam, semuanya bentuknya sama. Nah, padahal aslinya itu sama dalam Al-Quran, tidak dibedakan mana babi hutan, mana babi ternak, sama aja semuanya hukumnya. Tetapi mereka menganggap makanan yang paling enak itu babi. Minyak yang paling gurih itu minyak babi. Ya. Ibu-ibu dengerin aja, jangan dicarinya. Pengen dicobain gitu, bener nggak nikmat gitu. Dan repotnya sekarang ini produk-produk, hati-hati Bapak Ibu, produk-produk yang menggunakan minyak babi itu banyak. Kosmetik, lipstick, ya, makanan siap saji, itu banyak. Jadi hati-hati ya. Karena memang mereka yang mengatakan haram itu adalah babi hutan, ya, bukan babi. Wa kanu min qablu qabla maji'ihi yastaftihuna yastansuruna 'alal ladzina kafaru. Padahal mereka sebelumnya qabla maji'ihi, sebelum datangnya Rasul, yastaftihuna, mereka itu adalah orang-orang yang meminta, yastansuruna, meminta tolong, alladzina kafaru, dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi setelah Nabi Musa itu meninggal, mereka tidak punya nabi, dia minta kepada Allah supaya diturunkan nabi yang meneruskan Nabi Isa untuk menghadapi orang-orang kafir. Yaquluna, mereka mengatakan di dalam doa, Allah mansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhir zaman. Ya Allah, tolonglah kami menghadapi mereka itu bin nabiyyi, dengan diturunkannya seorang nabi
akhirat zaman, al-mab'usi akhirat zaman, yang diutus di akhir zaman. Jadi yang meminta diturunkannya Nabi itu mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad diturunkan sebagai pemenuhan atas permohonan mereka, mereka menolak. Ya. Falamma ja'ahum ma'arafu, maka tatkala datang kepada mereka orang-orang ahli kitab, ma'arafu, orang yang mereka mengetahui spesifikasinya itu, ya, minal haqqi, ya, secara benar. Jadi kan di dalam Taurat, di dalam Injil itu disebutkan bahwa Nabi yang akhir zaman itu cirinya ini. Kalau dia jalan, batu-batu dan pepohonan itu akan merunduk. Ya, merunduk itu bahasa Indonesia. Nunduk, ya. Batu, gunung semua nunduk. Kemudian dia kemana pergi saja, itu ada awan yang mirinya. Itu salah satu ciri. Nah, falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang kepada mereka yang mereka sudah tahu benar itu minal haqqi, dari kebenaran yang ada pada diri Nabi Muhammad itu, wa huwa ba'tsatun nabi, kafaru bih, mereka kufur, mereka menutup hati mereka, mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad. Hasadan, dasarnya itu dengki. Jadi gini, dengkinya kok dengki? Sebenarnya seandainya Nabi Muhammad itu dari Bani Israel gitu, Muhammad lahir di Baitul Maqdis, di Bethlehem umpamanya dia lahir di Palestina, selesai. Karena memang sifat-sifatnya itu ada tentu. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan ya, yang beriman itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman itu menjadi provokator. Mereka lah yang mempengaruhi dunia, dan mereka yang punya tingkat intelektual tinggi, yang mereka yang bisa mengatur ya kehidupan ya di dunia. Dengki mereka itu, maka dibilanglah Muhammad itu keturunan Buddha. Tidak mungkin seorang nabi itu keturunan Buddha, mestinya keturunan yang merdeka. Ya, jadi kita ulang lagi, Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Ya, bahwa Nabi Ibrahim itu membebaskan seorang budak Siti Hajar. Tadinya budak, kemudian dimerdekakan. Ya. Dan inilah jalur yang melahirkan Nabi Muhammad. Dan inilah bangsa yang melahirkan bangsa Arab. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu istrinya Siti Sarah. Ya, Sarah. Siti Sarah. Inilah yang melahirkan Ishak, Yakub, terus Yusuf, Sulaiman, Daud, ini yang melahirkan. Ulama ya, melahirkan nabi-nabi besar. Ya. Nah, dia dengki itu, kenapa nabi terakhir kok dari Ismail, tapi tidak dari Ishak. Kalau lahir dari Ishak, lahirnya di Palestina selesai. Karena lahirnya di kota Mekah dari bangsa Arab, bukan bangsa Israel, hasad, dengki. Ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini yang saya pernah ceritakan 10 tahun yang lalu, sekarang sudah banyak lagi ya ucapan-ucapan, dan sudah ada upgrade ya, perkataan seorang alim mahrus. Seorang alim mahrus itu yang menghujat tentang Islam itu habis-habisan. Muslim, kemudian dia masuk jadi Kristen, kemudian dia jadi pendeta. Ya, sudah habislah. Sehingga dia katakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah main-mainnya anak kecil, ya, di perbuatan main-mainnya anak kecil, macam-macam.
Nah, itu tuh pola yang semacam itu memang ada, ya, cikal bakalnya yang semacam itu. Wa khaufan anir riyasati, dan mereka itu menjadi takut, ya, dalam kepemimpinan mereka itu tergeser di masyarakat. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad, mereka wa jawabu lima al-ula dalla ala jawabisani, dan jawaban lamma, kata lamma ja'ahum al-ula, yang pertama lamma ja'ahum itu dalla ala jawabisaninya, menunjukkan sebagai jawaban bagi kata lamma yang sebelumnya. Ya, lamma ja'ahum kitabun itu menjadi jawaban bagi lamma yang sebelumnya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah tertuju kepada orang-orang kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusakum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muqim. Bi'sa mashtarau ayba'u bihi anfusakum, seburuk-buruk yang mereka jual, ya, dengan diri-diri mereka itu. Aihaddoha bagiannya, ini juga perlu dijelasin karena kalimat menjual itu di dalam bahasa itu, Al-Quran itu banyak sekali mengatakan kata jual. Di antaranya itu ketika ada orang yang di masa Khalifah Umar Ibn Khattab, pasukan musyrikin begitu besar, nggak mungkin menang, maka ada satu orang Islam bertelanjang dada membawa 2 pedang masuk merangsek ya pasukan yang ribuan. Maka orang-orang mengatakan mereka itu orang itu bunuh diri, dan mereka mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kau jatuhkan dengan tanganmu sendiri dalam kebinasaan. Umar Ibn Khattab marah karena yang dimaksud orang itu bukan itu, tapi ayatnya ini konteksnya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara orang Islam itu yang menjual nyawanya. Nah, menjual kalau dijual dalam pengertian jual orang itu haram, tapi menjual diri kepada Allah itu maknanya rela mati untuk membela agama Allah, itu menjual. Jadi ada istilah jual di dalam Al-Quran. Ada orang yang mewakafkan dirinya untuk agama Allah, itu namanya menjual dirinya untuk Tuhan. Nah, itu di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran itu dikenal, ya, menjual diri untuk Tuhan. Maka mereka, ya, sebagai gembala-gembala Tuhan itu tidak menikah. Kenapa? Kalau menikah dia masih mengambil bagian, dia nggak menikah dan dia tidak bekerja, hanya menjadi, ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya, gembala-gembala. Nah, itu namanya menjual diri. Nah, bi'sa mashtarau bihi, maknanya seburuk-buruk yang mereka jual, ya, anfusakum terhadap diri kalian, ai hazzuha minas sawabi, ya, besarnya bagian daripada pahala. Dijelaskan dulu makna kiratun bimakna syai'an. Mak di sini, ya, bi sama maknya di sini adalah nakirah, maknanya syai'an, bimakna syai'an, sesuatu. Jadi sesuatu yang seburuk-buruk sesuatu yang kalian jual, berarti, ya, tamyizun li fa'ili bi'ta, menjadi tamyiz bagi fa'ilnya lafaz bi'ta. Wal makhsusu bitamyiz, tapi yang dimaksud di sini adalah
dibuskan ditami hina, dianggap jelek gitu. Seburuk-buruk yang apa kalian jual, ayat furu. Jadi kafartum bima anzalallah. Itu yang dimaksud. Sejelek-jelek sesuatu yang kalian lakukan, kalian jual diri kalian itu kalian ketika kalian kufur, menutup diri terhadap apa yang Allah turunkan. Itu yang paling jelek. Ya. Minal Qur'ani, ya, daripada Quran. Bagian, ya, sebagai sebuah kezaliman. Nah, ini maf'ulun lahu liyakfuru. Bagian ini menjadi maf'ul lahu bagi yakfur. Ai hasadan ala ma yunazzilallah. Maknanya mereka itu dengki terhadap apa yang Allah turunkan. Kenapa Muhammad dari Arab gitu? Ya, jadi bangsa Arab itu dari awal keturunannya itu sudah dimasalah. Kalau saja bukan bangsa Arab, selesai. Nah, kenapa Allah tidak turunkan sehingga jadi kacau antara umat Islam, Nasrani, dan Yahudi? Sengaja agar supaya ya Allah mengetahui ya tidak liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kalian. Jadi untuk melihat sebuah loyang bagus atau tidak harus dibakar. Apa bedanya emas sama perak? Dibakar terus ditempa, dipukul, baru terbedakan loyang. Nah, jadi dibikin berbeda itu adalah sebuah keniscayaan. Apakah Allah sanggup membuat menjadi umatan wahidatan? Sangat mampu. Tapi tidak ada level dalam beriman. Nah, dengan adanya bermacam-macam yang semacam ini, maka level keimanan menjadi tertambah. Nah, itu ayunazzilallah. Ya, jadi dengki terhadap yang Allah turunkan. Bitafif wa tashdid. Boleh dibaca ayunzilallah. Boleh ayunazzilallah. Bitafif tanpa ada tashdid, kemudian tashdid. Min fadlihi ail wahyi, dari karunia Allah berupa wahyu. Ala may yasha'u lirisalati, atas orang yang dikehendaki Allah berupa kerasulan, min ibadihi, dari antara hamba-hambanya. Faba'u raja'u bighadabin, maka mereka kembali dalam kemarahan ya minallahi, kepada Allah, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka itu. Ya, marah mereka. Jadi lucu ya, orang Yahudi itu benci kepada Tuhannya Musa. Ya, bikufrihim bima unzila, ya, dengan apa yang diturunkan. Watan kiru li ta'dim. Adapun bima anzalallah, maknya itu tanzir dibikin nakirah itu li ta'zim, untuk menunjukkan besar. Jadi biwadabin ala wadabin, marah di atas marah. Jadi kalau marah di atas marah, super marah. Ya, istahaqquhu min qabli bitadyi'i Taurati wal kufri bi Isa. Ya. Marah atas membenarkan, ya, sebelum mereka menyia-nyiakan Taurat dan kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang berlaku kufur, mereka itu akan mendapatkan azab yang hina. Zu'ihanatin, ya, yang siksaan yang penuh dengan hina. Jadi bukan cuma ya siksaannya itu berat, tetapi adalah terhina. Seperti orang yang kita lihat ya pada kasus sekarang contohnya ya yang ada ketika orang dinyatakan ya ditampilkan di televisi dengan perbuatannya yang salah. Sebenarnya ditampilkan di televisi itu sudah ihanah, sudah malu.
sudah merasa kecil, sudah hancur, belum lagi keputusan. Nah itulah ya bagaimana ketika Allah menggambarkan ya dalam bunyi Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahu wallahu a'lam bissawab. Wa idza qila